setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, mengucap syukur buat kasih setia-Mu, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh kembali menikmati hari yang baru karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur kami boleh kembali beribadah di Morning Grace untuk hari ini, hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Engkau baik bagi kami, penjaga kami, penolong kami, yang membawa kami menikmati hari demi hari di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Kami tabiskan ibadah Morning Grace pagi hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kami berkata, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Ya, selamat morning seluruh sahabat-sahabat Morning Grace.
Pondok Daud dan sahabat-sahabat saya yang saya kasihi. Kita kembali bersama-sama pagi hari ini di dalam Morning Grace ya. Ada rekor pertama nih dari Pekanbaru ke Sagala. Terima kasih untuk pagi hari ini. Shalom Bang BE, saya tetap bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga saat ini ya. Saya memulai ibadah kita dengan pujian tadi karena saya bangun tadi pagi 3:30. 3:30-nya Denpasar itu berarti 2:30-nya, 2:30-nya waktu Indonesia bagian Barat. Saudara, saya nggak bisa bangun lagi karena cuaca di Denpasar sejak hari Sabtu ini kan anginnya kenceng, hujannya juga. Dan tadi pagi sangat, ya dari sekian hari tadi pagi jam 4 sampai jam 4 sampai jam 5-nya 5:30 lah. Di Denpasar itu angin sangat kenceng banget saudara ya. Dan saya mengingatkan dengan pujian ini, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Jadi kalau kita ada sampai saat ini, saya katakan tadi, Tuhan di tengah badai, di tengah hujan, di tengah angin, di tengah ketika kami nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak berdaya terhadap segala sesuatu, kami mengucap syukur. Kami masih punya Tuhan yang memimpin kami, yang menjaga kami, yang memelihara kami. Dan kami mengucap syukur untuk satu hari lagi, hari yang dijadikan Tuhan. Maka yuk, saya mengajak teman-teman semuanya bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami, terkhusus di Denpasar, NTB, NTT, sepanjang diperkirakan sampai tanggal 12, cuaca angin dengan hujan karena silikon, badai silikon tropis itu masih akan terus berlangsung. Tapi saya percaya Tuhan penjaga, Tuhan penolong, Tuhan yang menjaga saudara dan saya. Amin. Ya, semangat. Kemudian selamat pagi buat my girls. Kamu cerdas ya bikin akun ya. Jadi setiap kali saya menyapa kamu, saya akan sapa panggilan-panggilan indah seperti ini ya. Ini adalah panggilan sayang kepada pasangannya biasanya. Tapi gak apa-apa lah ya. Saya mengasihi Anda semuanya. Selamat pagi, shalom, Tuhan berkati ya. Kemudian juga saya menyapa Kak Amel di Jakarta Timur. Ya, salah satu moderator kita, baik di Morning Grace maupun di Pondok Daud. Kita berterima kasih kepada teman-teman yang bersedia menjadi mitra pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan ya. Di Surabaya, Jawa Timur, Kak Kiela Lucy, selamat pagi. Kemudian juga Kak Friska Valentina Siburian ya, selamat pagi. Juga dari Kisaran, Yusni Junior Huta Barat, selamat pagi. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Kak Kartini, selamat pagi, Tuhan berkati ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Kak Ana Sitepu, selamat pagi BI, sehat dan bahagia. Pasti dong, bahagia itu adalah pilihan yang kita harus lakukan setiap hari. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang setia. Rika 88, ya ini adalah komandan moderator di Morning Grace maupun Pondok Daud. Terima kasih banyak ya. Kemudian juga Kak Bar Simbarus, selamat pagi. Shalom Pastor BE, Tuhan berkati juga ya. Kemudian Linda Ernawati Huta Gaul, shalom Amang, selamat pagi. Syukur bagi Yesus, penyertaan dan kehidupan sepanjang hari. Iya, setiap pagi ketika kita masih bisa bangun di pagi hari, ayo mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Esther 2018, selamat pagi. Juga buat Lubis Rosliana, selamat menikmati hari yang baru. Kemudian juga Kak Van, kemarin kemana, sudah 2 hari atau 3 hari gak muncul loh ya. Terima kasih, sehat semuanya ya. Kemudian juga saya menyapa Inang Boru Samosir, selamat pagi. Saudara-saudaraku semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Yes, Tuhan Yesus berkati. Kakakku yang sangat setia di Cikalong Wetan ya, Bandung Barat, Kak Ros Pakpahan, bersama dengan Bapak Lukas Yanturi, selamat pagi. Selamat menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kemudian saya menyapa saudara saya Yuli, gimana bacanya ya? Yulit Miko. Ya, selamat pagi. Kemudian juga Kak Rusliana yang ada di Medan, juga salah satu moderator kita, selamat pagi. Kemudian juga saya menyapa tadi ada Trisna Sianipar, selamat pagi juga buat Rusti Manurung 517. Kemudian juga saya menyapa Dorik Tobing 18, selamat pagi buat semua saudaraku yang ada di room Morning Grace. Oke, Tuhan berkati semuanya ya. Kemudian juga saya menyapa Kak Ririn
Ririn AL, selamat pagi Pak BE, Tuhan berkati ya. KMM yang ada di Jakarta juga, puji Tuhan, selamat menikmati ibadah Morning Grace. Nurlina Lumbantoruan, ya terima kasih boleh hadir di pagi hari di Morning Grace. Kemudian juga saya menyapa Kak Meli dan semua teman-teman yang sudah bergabung di Morning Grace. Alina Mani, selamat pagi. Tadi saya baca yang dari Sydney, Australia. Mana tadi kok saya kelewat ya, nanti saya dimarahin sama dia. Apalagi kalau nanti kakaknya suka nyubit. Saya paling takut loh sama orang yang suka nyubit. Kenapa? Saya suka trauma dengan buru hutahayan yang kalau nyubit itu bisa berbekas sampai seminggu, saudara ya. Saya cari dulu. Mana tadi yang dari Australia, yang dari Sydney ya. Ya, love Jani ya. Saya kalau nggak sapa nanti saya takut dicubit, saudara. Saya paling takut kalau sudah ada legis yang senang mencubit, itu ngeri, saudara ya. Saya sangat sangat takut, sangat trauma ya. Selamat pagi buat Kak Love Jani ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Mr. Good, selamat pagi. Rasanya udah lama nggak muncul ya. Ruminta Siahaan juga selamat pagi. Ya jujur loh, saya tuh paling takut kalau sudah ketemu tukang cubit. Aduh, saya mending disuruh nyanyi 3 lagu daripada saya dicubit ya. Kemudian dari BFA Yogyakarta, tapi lambangnya kupu-kupu. Ya, saya panggil siapa ya? Ya panggil Nono aja lah. Nono, saudara ya. Oke, kupu-kupu dari Yogyakarta, terima kasih, Tuhan berkati. Salam buat teman-teman semua di sana ya. Kemudian Kak Irma Tobing, hayo. 2 hari nggak muncul, kemana dirimu? Ya, 2 hari loh kamu nggak muncul loh ya Kak Irma. Nggak ada kabar, sehatkah? Saya berdoa tidak ada apa-apa ya. Kemudian Kak Lena Aritonang, shalom, selamat pagi saudara. Kalau Anda absen itu saya hafal loh. Jadi jangan nongol, hilang nongol, saya hafal. Sehari nggak muncul, 2 hari saya hafalin saudara ya. Itulah kelebihan saya. Maka kalau saudara ada di sini berbahagialah, karena Anda pasti nggak akan luput dari perhatian saya ya. Oke, terima kasih. Kita siapkan nanti kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, mengucap syukur. Ya, jangan khawatir kalau Tuhan yang memberikan kepadamu hari ini, kalau Tuhan yang mempercayakan kita hari ini, percayalah Dia adalah Tuhan yang mengisi hari-harimu dengan kebaikannya, dengan kemurahannya, dengan anugerahnya, dengan pertolongannya, dengan rahmatnya yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Ayo semangat. Katakan kepada Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dan hari-hari saya adalah hari-hari yang dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Yes, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
berkata kami ada sampai hari ini karena Tuhan itu baik. Kami mengucap syukur dan kami berkata dengan segenap hati kami, Bapa terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama nyanyikan dengan saya, katakan, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. kami mengucap syukur kalau kami ada sampai hari ini. Dan kami berkata terima kasih Engkau baik. Kami sehat, kami kuat, kami makmur, kami panjang umur. Dan kalau hari ini kami boleh kembali menikmati satu hari lagi, kami berkata, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena apa yang kami upayakan, bukan karena apa yang kami usahakan. Tapi kami berkata, Bapa, semua yang kami terima, yang kami alami sampai hari ini adalah karena kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu. Dan kami deklarasikan, kami sepakat dengan iman berkata, Tuhan yang memimpin hidup kami sampai hari ini 11 Februari 2025 adalah Tuhan yang sama, yang akan terus menyertai kami, bersama-sama dengan kami, menolong kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami berjalan dalam kemenangan. Terima kasih, kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir, kami tidak menjadi cemas, kami tidak gentar karena kami tahu kami ada karena kemurahan-Mu, dan kemurahan-Mu tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa memberkati semua saudara-saudaraku yang pagi hari ini ada di Morning Grace. Apa yang kami nyanyikan ini adalah iman kami. Kami ada karena kemurahan Tuhan, dan kemurahan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau adalah Bapa yang setia, yang menyertai kami, menolong kami, memberkati kami, memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan melewati hari-hari kami. Bahkan kalaupun kami dan saudara-saudaraku berada pada titik terendah di dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut karena kami tahu kami punya Bapa yang setia menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berkata, Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Amin, 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 amin. Ya saudara, saya tidak akan pernah bosan, ya, mengajak saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabatku untuk sadar betul, ya, kita ada karena kemurahan Tuhan. Maka nggak ada yang perlu di satu sisi, nggak ada yang perlu kita khawatirkan, karena kemurahan Tuhan itu nggak pernah meninggalkanmu. Kak Rusliana, Kak Arai Susialina, Kak Nuriani Barus, itu saya Irma Tobing, Kak Amel, kemudian juga Kak Ivon Kalesaran, kemudian juga Ibu Joyce, Kak Ana Sitepu, ya, Michael, kemudian juga Kak Rusliana, saudara Kak Barsim Barus. Saudara, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Itu saya Susi Tobing yang ada di Sibolga, Kak Neke Sakala, Linda Ernawati, Ramensi Simanjuntak,
Nggak ada yang perlu kita khawatirkan ketika kita berkata, aku ada Kak Lena Aritonang karena kemurahan Tuhan. Kalau kita percaya dan terus dalam kesadaran, Kak Ungu, ya, Kak Ngilo Lawai dari Malaysia. Kalau kita sadar kita ada karena kemurahan Tuhan, maka lanjutkanlah. Kemurahan Tuhan tidak pernah berakhir di hidupmu. Jadi karena saya hidup dalam kemurahan Tuhan dan kemurahan Tuhan gak pernah berakhir, maka saya bisa berkata, saya hidup di dalam kemurahan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Maka hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, sepanjang tahun 2025, maka apa yang kita deklarasikan di awal tahun, kita hidup di dalam amazing grace. Kasih karunia Tuhan, perlakuan Tuhan yang luar biasa menakjubkan. Saya selalu berdoa, saudara. Ya, saya selalu berdoa supaya sepanjang tahun ini Kak Susi, Michael, Kak Rusliana, Kak Nuriani, Kak Selo, Kak Ros, ya, saudara setiap hari mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Ya Kak Irma Tobing, Anda bekerja, Anda berbisnis di keluarga, anak-anak, sekolah anak-anakmu, cucumu dan anggota keluargamu. Ya, Emma Ronelo. Saudara, saya selalu berdoa setiap pagi saya bangun Tuhan sebelum mulai morning grace. Engkau memberkati semua saudara-saudaraku dengan kemurahan, dengan mujizat, dengan amazing grace. Kasih karunia yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang baik. Dan dia memang rindu, saudara. Dia sangat rindu supaya saudara dan saya boleh menikmatinya dan mengalami semua itu. Oleh karena itu yuk sadari bahwa kita hidup karena Tuhan yang membawa saudara dan saya sampai hari ini. Ya, dialah kekuatan kita. Dan katakan ini pujian berikut ini bukanlah sebuah pujian pernyataan atau deklarasi doa, tapi ini adalah deklarasi iman kita. Dan kita berkata, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah sumber pertolonganku, Dialah sumber pengharapanku yang menyertai aku sampai selama-lamanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini yang kami percaya dan kami nyanyikan, kami deklarasikan pagi hari ini. Amin. Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalani hidupku tanpa Kau Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah
Kami percaya kepada apa yang kami nyanyikan. Kami percaya kepada apa yang kami deklarasikan pagi hari Kau ini. pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau memimpin hidup kami. Terima kasih. Oh, sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, Engkau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Atas apa yang kita nyanyikan pagi hari ini, sesuatu yang sangat wajar dan sangat normal, saudara. Kalau kita nggak ada yang perlu diragukan, Allah El Shaddai, Dia yang sanggup mengadakan, Dia yang sanggup menyediakan, Dia yang sanggup melakukan keajaiban, Dia yang melakukan mujizat, Dia yang melakukan terobosan. Jadi ketika saya berkata, Kaulah Tuhan El Shaddai, Allah yang berkuasa, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Terakhir, Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib, ya, menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Maka dalam berbagai kesempatan saya katakan, punyai keberanian untuk terus percaya apapun yang terjadi. Ya, sekali lagi, punyai keberanian untuk terus percaya. Dan salah satu bentuk kalau Anda percaya, engkau nyanyikan apa yang kau percayai, engkau tuliskan, engkau deklarasikan, engkau perkatakan, nyanyikan lagi. Aku punya Tuhan El Shaddai, Dia adalah harapanku, Dialah sumber pertolonganku yang sanggup melakukan hal-hal yang lebih besar. Dan saya berdoa supaya semakin hari kau bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Amin. Saya rindu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, teman-temanku, sahabat-sahabatku ada di Morning Grace, engkau semakin mengenal Tuhan, imanmu semakin teguh, engkau semakin berani percaya dan gak lagi digoncang oleh karena keadaan dan situasi. Amin. Selamat pagi, selamat morning, pagi-pagi dia muncul ya. Adik saya yang paling rajin tertawa. Reni Krishna dari Pematang Sawah ya. Pematang Sawahnya di Siantar ya. Precious Door, thank you. Terima kasih sudah bergabung kembali. Kemudian Kak Christine
Kemudian juga saya menyapa Kak Neke segala, ya Kak Masri. Jangan khawatir Kak Selo. Gak ada yang perlu kita khawatirkan. Saya berkali-kali khotbah saudara ya Margaret. Perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun menjadi sebuah dasar untuk saudara percaya bahwa kesanggupan Tuhan yang sama yang melakukan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam perjalanan itu adalah Tuhan yang sama yang masih mampu, mau, bersedia dan siap melakukannya bagimu ketika engkau percaya dan berkata, aku tahu Tuhan sanggup. Amin. Jadi jangan khawatir Kak Dona Marpaung, Kak Ana Sitepu, Kak Christine, ya saudara, Kak Ellen yang ada di Swiss, selamat malam. Kemudian juga saya juga menyapa Bali Eksotik yang ada di Jimbaran, ya. Ibu Samosir, Kak Berta Karambe di Malaysia, My Girls. Kemudian juga Kak Rusliana, Kak Rika 88, Kak Irma Tobing, saudara, ya. Kak Nurlina Lumban Turuan. Gak ada alasan untuk saudara dan saya menjadi khawatir. Kenapa? Kita punya Allah El Shaddai, Allah yang menolong, Allah yang memberkati, dan dia sanggup melakukan hal-hal. Saya bilang gini loh, saya mau 2025 ini Anda dan saya hidup dan mengalami keajaiban-keajaiban bahkan yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kau pikir. Ya, kita belajar kembali dari kitab Nehemia pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Pagi hari ini saya akan lanjutkan kembali. Orang-orang yang menaruh harapannya, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, orang-orang yang membutuhkan mujizat Tuhan. Nehemia pasal 1, pasal 2, orang-orang yang punya kerinduan untuk melihat pertolongan Tuhan dan berani bersedia datang berseru kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan melihat keajaiban-keajaiban. Maka saya bilang ini, jangan kurangi ibadahmu. Jangan kurangi pelayananmu kepada Tuhan. Tetaplah punya hasrat, punya kerinduan, seberat dan sesulit apapun keadaan. Jangan kurangi ibadahmu, jangan kurangi persekutuanmu dengan Tuhan. Tetap renungkan firman, baca Alkitabmu, renungkan, bertumbuhlah semakin mengenal Tuhan. Ya, Kak Roif Tanggang. Kemungkinan besar ini ada Roif Sitanggang, ya, Parna. Ya. Ya, Kak Reni, Precious Door, Lena Aritonang. Mari saya pengen kita belajar dari kitab Nehemia. Seorang tokoh yang sangat luar biasa hatinya untuk melihat keadaan bangsanya menjadi baik. Orang-orang yang punya kemurahan hati, orang-orang yang punya keteguhan hati, orang-orang yang punya hati yang peduli dengan keadaannya, Kak Christine. Orang-orang yang murah hati itu akan melihat kemurahan Tuhan. Saya sudah sampaikan membuka pengenalan kita kepada Tuhan lewat kitab Nehemia pasal 1. Saya mau supaya pagi hari ini teman-teman semua menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Saya mau Anda menjadi orang-orang siap dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, saya mau mengajak Anda pagi hari ini untuk melihat bahwa selalu ada dan selalu ada perbuatan-perbuatan besar Tuhan untuk orang-orang yang berseru, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya hari ini saudara boleh menikmati semua yang sudah Tuhan kerjakan, sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada Yeremia, kepada Nehemia lewat apa yang dia kerjakan di dalam perikop 1 dan perikop yang kedua. Mari siapkan hatimu. Kita sama-sama akan belajar menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang peduli, orang yang mau berbagi waktu, orang yang mau berbagi hatinya, orang yang mau melihat segala sesuatu menjadi baik, orang-orang yang berani melihat dan berdoa kebahagiaan, kebaikan orang-orang di sekitarnya. Saya mau hari ini diberkatilah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nih, siapkan hatimu. Hadiratmu Tuhan, amin. dengan korban puji masuk hadiratmu Tuhan,
berhiaskan kekudusan. Yes, Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. kerinduanku menikmati kehadiran-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan, Mari sama-sama menyembah Tuhan. Yang tahu pujian ini, nyanyikan dengan saya. Katakan kepada Yesus, ini hati saya, ini kerinduan saya. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin. Kami menyembah-Mu pagi hari ini. Kami menyembah Engkau Yesus yang baik di hidup kami. Tidak ada yang kami rindukan melebihi Tuhan. Tidak ada yang kami rindukan melebihi jamahan Tuhan. Tidak ada yang kami rindukan melebihi persekutuan kami dengan Engkau Yesus. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. oh ya Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan
hanya untuk menyembah. Haleluya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Ini yang kami rindukan setiap kali kami bersekutu dengan Tuhan, menikmati kehadiran-Mu. Dan Engkau menjamah dan melawat kami, dan kami tahu perjumpaan kami dengan Tuhan akan membawa kami bertumbuh semakin mengenal Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini. Aku percaya semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di Morning Grace dan Pondok Daud, kami semakin hari semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan, dan kami mengalami Tuhan bukan dari kata orang, bukan hanya kesaksian orang, dan bukan hanya testimoni orang, tapi dalam setiap kali kami beribadah, kami menyembah, memuji Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Kami berjumpa dengan Tuhan, kami mendengar dan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang Kau menyampaikan firman-Mu dan mengajar kami, mewahyukan kebenaran itu kepada kami. Berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati firman, kita sama-sama berkata, amin, 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 amin. Ya, mari sama-sama lihat Nehemia pasal yang pertama. Ya, selamat pagi buat cicilan. Cicilan ini sepupunya kreditan. Ya, masih ya bersaudara dengan tabungan. Dan kemudian dia adalah adik besarnya depositoan. Lagian bikin akun kok, aduh, ada cicilan, ada kreditan, nanti cicilannya berapa tahun coba, dapat potongan berapa bulan coba cicilannya ya. Selamat pagi kakakku Kak Dara Kaltara, kemudian juga selamat pagi buat Ibu Samosir, selamat pagi juga buat Kak Rina. Saya nggak baca lagi Rina aja karena Rina aja ya. Tiara Sinaga, selamat pagi. Saya lihat tadi ada Kak Leni ya. Ada Kak Leni Sinaga, thank you. Kemudian juga saya menyapa semua teman-teman. Saya senang ya, My Girls, Kak Berta Karambe. Ya, yang belum disebut namanya silakan katakan saya belum dipanggil. Supaya nanti saudara bisa makan makan roti dengan enak. Kak Rahel Simarmata, terima kasih sudah bergabung kembali ya. Dan Rusiati, ada Rusliani. Saya mesti perhatikan karena kalau Kak Rusiati ini fotonya berdua ya, kalau Kak Rusliana itu fotonya sendiri ya. Nanti saya cari lagi yang namanya Rusliani. Nah kalau Reni Krisna ini nggak pernah mau tampilkan fotonya, baik di profil maupun di VT nggak ada. Oh ya, dari Batam belum disapa, nanti saya dimarahin ya. Selamat pagi Kak Ruth Manik, kemudian juga adik saya yang paling dirindukan setiap hari dari Batam ya, Angelina Setiawan. Kemudian ada Kak Lubis Rosliana, boru saya di Balikpapan, Ida Ratna Tobing, sehat ya semuanya ya. Kemudian juga saya menyapa Kak Berta yang ada di Malaysia. Kemudian Kak Rame Nancy Simanjuntak ya, saya sapa sekarang supaya Anda nanti kalau nanti makan roti ya, minum kopi, saya saudara bisa enak. Sudah dibaca namanya, sudah disapa. Kak Suryani dari Bangil, Jawa Timur. Bangil itu bukan Madura ya, bukan ya. Kok saya agak-agak pernah dengar ya. Kemudian Kak Vina atau Via ya, bukan Vina ya. Kak Rena, selamat pagi Kak Rena dari Medan, Sumatera Utara. Kemudian juga Kak Via, bukan Via, Kak Via, selamat pagi, Tuhan berkati ya. Kemudian Christine dari Manado nih ya, kemarin juga hadir. Kemudian nah ini satu lagi, ini udah lama sekali gak muncul, kemana saja, Kak Pemi Suwarni ya. Bangil itu dekat Sidoarjo, Bangil Sidoarjo. Oke, saya berkali-kali ke Surabaya, saya pernah 3 kali ke Sidoarjo ya, tapi nggak ketemu dengan Kak Suryani. Nantilah mungkin ada waktu saya ke Surabaya lagi, mungkin dalam rangka cuti liburan pelayanan nanti kita ya. Kemudian Kak Precious Dor ini juga udah lama nggak hadir.
Ini muncul ya. Kemudian kap HP-nya hang. Ya. Kemudian Artiza Tuti Nazara. Namamu lucu sekali. Astria Tuti Nazara dari Pakat Duluk Sanggul ya. Kalau saya nggak salah Pakat itu bisa dari Tarutung ya, bener nggak? Kak Astria dari Tarutung kalau nggak salah ya. Via juga dari Manado. Oke, Tuhan berkati ya. Berarti lewat. Iya betul, saya 3 kali ke Sidoarjo ya. Ya Manado, saya belum pernah ke Manado, nanti doain supaya saya bisa berjalan-jalan pelayanan ke sana. Bukan jalan-jalan, pelayanan. Alnov Bastian Manik, selamat pagi juga buat Rina Irawati ya. Tuhan berkati, sakit, demam dan batuk nanti percaya Tuhan sembuhkan ya. Ya kemudian saya juga menyapa Kristianti, Tuhan berkati, amin. Tuhan juga berkati ya Kak Kristianti. Kemudian Mami Carolina juga selamat bergabung. Dan buat Kak Ellen selamat pagi, selamat malam yang ada di Swiss ya. Baik, kita akan lihat sebentar kitab Nehemia pasal yang pertama. Kemarin kita sudah sempat buka siapa sih Nehemia, dan saya juga berdoa supaya karakteristik Nehemia ini menjadi karakteristik hati saudara dan saya juga. Pada bulan Nisan tahun ke-20, bukan ini yang pertama dulu. Kita lihat dulu Nehemia pasal yang pertama. Riwayat Nehemia ya bin Hakalia pada bulan Kisle tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem sudah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4 perhatikan. Nehemia 1 ayat 4. Ketika aku mendengar berita ini, ketika aku mendengar kabar itu, ketika aku mendengar informasi itu, duduklah aku menangis Nehemia dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, aku berdoa ke hadirat Tuhan semesta langit. Saudara, ada satu yang luar biasa yang saudara dan saya sama-sama pelajari dari seorang yang bernama Nehemia. Dia punya hati yang sangat luar biasa. Dia orang yang sangat murah hati. Dia orang yang suci hatinya. Begitu mendengar saudara-saudaranya di tempat yang jauh, di kampung halamannya, di tempat asalnya, tembok-tembok kotanya sudah hancur, dan kemudian pintu-pintu gerbangnya terbakar. Orang-orang yang ada di dalamnya juga dalam keadaan tercela. Mereka dalam keadaan yang sangat susah dan mengalami situasi yang tidak baik. Begitu dia mendengar kabar tentang kampung halamannya dan orang-orang yang dia kasihi sebangsanya, dia kemudian memutuskan berpuasa, dia berkabung, dia berdoa beberapa hari. Ada satu khotbah yang sudah juga sama-sama kita pelajari kemarin di Matius pasal yang ke-5. Yesus mengajar kepada murid-muridnya, berbahagialah, diberkatilah orang yang murah hatinya. Orang yang murah hati itu adalah orang yang peduli, orang yang bersedia memberikan hatinya untuk bisa merasakan, memahami dan mengerti keadaan di sekitarnya, keadaan sekelilingnya, keadaan gerejanya, keadaan pendetanya, keadaan bangsanya, keadaan sekelilingnya. Orang-orang yang murah hati adalah orang-orang yang memberi hatinya dan peduli dan melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan untuk kebaikan yang dia harapkan. Dan materi ini, khotbah ini sudah berkali-kali saya katakan, jadilah orang yang murah hati, yang punya kepedulian. KFB Nehemia pasal yang pertama dan nanti pasal yang kedua Nehemia. Saudara, saya begitu dengar baca kisah ini, iya ya. Padahal kalau dipikir-pikir,
Nehemia itu dalam kondisi baik walaupun dia tetap taat sebagai bangsa tawanan. Tapi saudara tahu dia bekerja di istana jadi juru minum yang biasa membawakan anggur buat raja. Situasi dia jauh lebih baik. Tapi orang ini adalah orang yang memiliki hati yang sangat luar biasa. Maka Yesus berkata, diberkatilah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu pada bulan Kisley, kira-kira bulan yang ke-9. Kalau sekarang diperkirakan kalau di kalender kita itu di bulan September. Bulan September dia dengar kabar orang-orang yang tinggal di Yerusalem yang masih ada di tembok. Temboknya sudah terbakar, pintu-pintu gerbangnya sudah hancur. Artinya orang-orang yang ada di kota itu sama sekali nggak punya perlindungan. Sewaktu-waktu kalau ada kerajaan lain, ada bangsa lain, ada kelompok lain yang akan menyerang orang-orang yang tinggal di kota itu, mereka nggak punya perlindungan sama sekali. Dan itu membuat hati Nehemia menjadi sangat sedih. Dan dia berkabung, dia berdoa, dia berpuasa. Perhatikan baik-baik. Saya selalu berkata dalam berbagai kesempatan, jadilah orang yang murah hati. Lakukanlah sesuatu yang dapat engkau lakukan untuk setidaknya membuat keadaan menjadi lebih baik. Saya bicara murah hati jangan langsung berpikir duit. No. Nehemia gak bisa melakukan itu sementara waktu karena situasinya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia berpuasa, dia berkabung. Dia bawa keprihatinan itu di dalam hatinya. Saya mau teman-teman di Morning Grace di Pondok Daud jadi orang yang murah hati. Doain keluargamu, doain orang tuamu, doain gerejamu, doain pendetamu, doain tempatmu bekerja, doain kantormu, doain sekelilingmu. Berdoa untuk kebaikan, kemurahan dan segala sesuatu yang indah. Berdoa. Kalau Anda bisa memberi sesuatu, beri dengan tanganmu. Anda mampu melakukan sesuatu, lakukan dengan tanganmu. Saya gak bicara uang ketika saya bicara kemurahan hati. Orang yang murah hati saya gak bicara uang. Tapi punya hati, punya kerinduan, punya kepedulian. Dan punya kerinduan untuk melihat segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan dia lakukan sesuatu. Nehemia bisa berdoa, berkabung dan berpuasa. Dia lakukan. Sambil menunggu. Kalau ada hal lain yang bisa dia kerjakan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang murah hatinya karena mereka pasti beroleh kemurahan. Diberkatilah mereka yang suci hatinya karena mereka pasti akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan di pekerjaan, di keluarga, di bisnis, di kesehatan, di kekuatan. Orang-orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang tidak mengharapkan bonus, yang tidak mengharapkan upah, yang tidak mengharapkan ganjaran atas apa yang dia kerjakan, tapi melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Orang-orang ini akan melihat Tuhan, melihat karya Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, bahkan hal-hal besar yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Maka sekali lagi Matius pasal 5 ayat 8 dan 9 khotbah Yesus yang berkata, diberkatilah orang yang murah hatinya, mereka pasti beroleh kemurahan. Diberkatilah mereka yang suci hatinya karena mereka pasti akan melihat Allah. Dan Nehemia melakukan itu dengan apa yang dia bisa lakukan. Dalam segala keterbatasan yang dia bisa kerjakan berdoa, dia berdoa. Yang dia bisa kerjakan berpuasa, dia berpuasa. Apa yang dia doakan? Kebaikan, pertolongan, pemulihan untuk bangsanya yang masih tertinggal di Yerusalem. Selalulah bertanya di dalam keadaanmu, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan? Kalau engkau bergereja, tanya apa yang bisa lakukan untuk gerejamu. Kalau engkau bekerja, apa yang bisa kau kerjakan buat kantormu, untuk keluargamu, untuk anak cucumu, untuk sekitarmu, untuk sahabat-sahabatmu. Jadilah orang yang murah hati, yang peduli, yang bisa melihat keadaan selalu lebih baik. Amin.
dan tidak mengharapkan balasan. Orang yang murah hati itu dibalas. Maka saya sekali lagi, ada orang pernah, aduh capek lah, lah percuma berbuat baik. Orang yang menabur itu gak akan pernah kehilangan waktu. Nih lagi-lagi nih cicilan ini dimanfaatin. Saya mau Anda hari ini tidak jemu-jemu berbuat baik dengan hikmat. Berbuat baiklah karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Dihargai atau tidak, direspek atau tidak, dibalas air susu dengan air tuba. Jangan berhenti berbuat baik. Lihat orangnya dulu, oke. Kalau orangnya gondrong ditolong gitu ya. Kalau orangnya nggak gondrong nggak ditolong gitu. Ayah wae lah. Ya. Jadilah orang yang murah hati. Saudara, Nehemia nggak tahu itu siapa saja yang tinggal di Yerusalem. Dia nggak tahu karena Yerusalem itu kota yang besar pada awalnya. Tapi dia tetap peduli siapapun yang tinggal di Yerusalem, siapapun yang masih tersisa di Yerusalem. Ketika dia dengar temboknya hancur, pintu-pintunya hancur, dia nggak peduli siapapun yang ada di sana. Yang dia pikirkan di hatinya, dia berdoa, dia peduli, dia punya hati supaya kota tembok Yerusalem itu bisa pulih kembali. Dan dia nggak bisa melakukan apapun kecuali berdoa, bergabung dan berpuasa, dan dia lakukan. Sekali lagi, saya akan bawa saudara, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan, akan beroleh kemurahan. Oke, lompat ke pasal yang kedua. Ya, pasal yang kedua kitab Nehemia. Saudara, saya mengajak Anda untuk melihat. Ya, pasal yang kedua, pada bulan Nisan, ini bulan Januari kalau di kalender kita. Tadi pertama kali dia dengar kabar itu di bulan September. Nah, pada bulan Januari, bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Saudara bisa lihat, perhatikan baik-baik. Orang ini nggak pernah memperlihatkan kesedihannya. Orang ini nggak pernah memperlihatkan kesedihannya di hadapan raja. Maka pada waktu bulan Januari, ya bulan Nisan itu, dia datang membawa anggur. Dia nggak bisa menutupi beban hatinya untuk Yerusalem, untuk orang-orang yang tertinggal, untuk orang-orang yang masih ada di tembok itu. Dia nggak bisa menutup beban hatinya. Pada waktu di bulan Nisan, bulan Januari, dia bertugas membawa anggur di hadapan raja. Nggak bisa dia tutupi beban hatinya. Dan raja bisa melihat itu, dan kemudian raja bertanya. Bahasa saya lah ini, kalau rajanya gaul ya, Kak Fia. Mungkin rajanya gaul, bisa jadi rajanya seperti saya gitu ya. Ya. Rajanya gaul dan ya, bro, what happened bro? Ya, Kak Judi ya. Kemudian juga dia nanya sama juru minumnya ini. Dia nanya, bro, what happened? Aya naon, ono opo? Dia tanya, mengapa mukamu murah? Nganape muka, kenapa? Ditanya juru minum ini yang bernama Nehemia, aya naon? Nganape wajah, kenapa? Engkau gak sakit kan? Engkau tentu lagi sedih hati. Dan begitu raja nanya itu, dia takut saudara. Lalu aku menjadi sangat takut. Campur aduk. Mungkin saya katakan ini, dia pasti berusaha. Dulu sekali lagi, orang melayani raja enggak mungkin kelihatan dengan muka yang tidak baik. Orang-orang yang melayani raja akan berusaha tampil dengan elegan.
Takut mereka sampai urusan dengan raja. Saudara, nggak ada hukum yang bisa membela. Kalau raja udah nggak suka dengan seseorang dan dia berkata selesai, ya selesai. Maka orang-orang yang mendapat kesempatan melayani raja, dia akan tampil seelegan mungkin. Tapi Nehemia nggak bisa menutupi beban hatinya dari bulan September. Terus dia kepikiran, terus berdoa, mengupayakan, memohon kemurahan Tuhan supaya Yerusalem dan tembok-temboknya, pintu-pintu gerbangnya ada solusi, ada jalan keluar. Dia punya kepedulian, dia murah hati, dia berpikir bagaimana saudara-saudaranya yang masih tertinggal ini bisa mendapatkan pertolongan. Dan dia gak bisa tutupi. Maka kenapa dia takut? Jangan sampai raja murka. Selesai. Tapi dia punya keberanian. Dia berkata kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu raja nanya lagi, terus gimana maunya? Kamu mau apa? Dan tiba-tiba dia bilang, yes, kesempatan dari Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia melihat Tuhan di situ, saudara, dalam rupa mujizat, dalam rupa kesempatan. Anda dan saya akan melihat Tuhan bukan dalam face to face. Mungkin kau nggak mendengarkan suaranya secara audible, tapi di pekerjaanmu, di doa-doamu, di permohonanmu, di dalam hidupmu, di keluargamu, di anak-anakmu, di dalam bisnismu, engkau melihat kesempatan, ada mujizat, ada pintu yang terbuka, ada pertolongan Tuhan. Engkau melihat Tuhan, maka sekali lagi, jadilah orang yang murni hatinya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus. Jadilah orang yang murah hati tanpa menuntut reward ataupun balasan. Ketika raja bertanya, kamu mau apa? Dia cerita dulu, bagaimana saya gak sedih. Dan ketika raja bertanya, kamu mau apa? Yes, dia langsung berdoa. Ini waktunya jawaban Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemudian dia menjawab raja, kalau raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara perhatikan, berani banget loh. Nggak lewat menteri, nggak lewat dirjen. Orang-orang yang murah hati, orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang berdoa, berpuasa, berseru, bersedia menanggung beban dan berempati di dalam hadirat Tuhan. Engkau akan melihat cara kerja Tuhan, engkau akan melihat Tuhan bekerja dengan cara yang sangat mengagumkan. Itu yang saya sebut dengan amazing grace. Gak lewat menteri, Kak Selo, ya, Kak Amel, nggak lewat dirjen, Kak Esther, ya, Kak Ana, Kak Roland, langsung kepada raja. Anda lihat, kenapa? Karena dia murah hati. Karena Nehemia orang yang suci hatinya. Dia berseru, dia berdoa, dia berupaya di dalam batinnya bagaimana caranya supaya tempat tinggalnya, kampung halamannya bisa mengalami pertolongan Tuhan. Bali eksotik. Maka akhirnya ketika Yesus ngomong, diberkatilah orang yang suci hatinya, Kak Suryani. Diberkatilah orang yang murah hatinya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Diperlakukan tidak baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi teruslah berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena yang kau lakukan bukan untuk manusia. Manusia gak balas, gak memberikan kepadamu. No problem. Kenapa? Lakukan dengan tulus, dengan murah hati, dengan suci hati. Upahmu, rewardmu, pertolonganmu, mujizatmu dari Tuhan. Dan gak usah tunggu. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 saya berbuat baik. Kira-kira tanggal berapa Tuhan akan? Oh gak boleh. Biarin aja. Tuhan gak mungkin gagal dengan firman-Nya. Dari September Nehemia mulai berdoa. Bulan berapa terbuka kesempatan? Januari. Berarti kurang lebih ada 3 bulan. Dan saya yakin dia gak menunggu. Kapan ya Tuhan? Bagian dia Tuhan, kemurahan-Mu. Yuk, jadilah orang yang murah hati. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lanjut.
Lalu bertanyalah raja. Ngobrol, saudara bisa bayangkan nego nih. Kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan? Terus kapan kamu kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut satu jangka waktu kepadanya. Wah. Cuti panjang Kak Suryani. Cuti panjang. Dan dia sendiri yang menentukan dia mau cuti. Anda bisa bayangkan seorang staf, seorang karyawan, juru minum raja, juru anggur raja. Yang posisinya itu gak gampang digantikan. Kenapa? Juru minum, juru anggur itu orang yang sangat dipercaya tidak mungkin mencelakakan raja. Kenapa? Loh, dia memberi minum kepada raja, bisa aja dia lakukan sesuatu. Nah, untuk menggantikan orang ini kan gak gampang. Tapi raja nanya, berapa lama? Terus rencana kamu pulang kapan? Wah, benar-benar kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dia orang yang murah hati. Kemudian berkatalah aku kepada raja. Ya, dia kasih waktu dan raja setuju. Dan minta lagi. Berkatalah kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Jadi kan untuk sampai di Yerusalem dia kan melewati beberapa daerah. Dan daerah itu dikuasai oleh gubernur atau bupati. Dan dia perlu surat supaya tidak dipersulit, gak perlu ada pemeriksaan. Begitu dapat surat dari raja, dia sedang diberi izin cuti. Dan kemudian untuk kembali ke Yerusalem, maka surat ini akan ditunjukkan kepada penjaga-penjaga di perbatasan. Dan otomatis mereka gak akan ditahan atau dipersulit di perjalanan. Oke, minta lagi yang berikutnya. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawal taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Perhatikan baik-baik kalimat yang diucapkan oleh Nehemia. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Tangan Allahku yang murah. Kenapa tangan Allah yang murah melindungi dia, menolong dia? Karena dia murah hati Kak Ana. Karena dia murah hati Kak Bali Eksotik. Karena dia murah hati teman-teman, sahabat-sahabatku. Maka berkali-kali saya gak akan bosan belajar dan mulailah dari sekarang menjadi orang yang murah hati dan suci hatinya, murni hatinya. Jangan jemu-jemu berbuat baik sekecil apapun yang kau mampu lakukan. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Jelas dia ngomong, karena tangan Allahku yang murah. Kenapa dia beroleh kemurahan? Karena dia punya murah hati. Jadi saya bayangkan gini saudara, ketika persediaan murah hatinya itu dikosongkan, ini ya. Sekalian saya minum. Ketika cangkir kemurahan hati saya ini saya kosongkan, saya murah hati, tulus hati, suci hati, gak capek, gak bosan, terus berbuat baik, murah hati. Lama-lama kan dia kosong. Tuhan akan mengisi tempat kemurahan hatimu dengan kemurahannya. Lengkap ya. Nehemia dari September dia berdoa, berkabung, berpuasa. Januari dia terima kemurahan Tuhan. Maka saya katakan sekali, jangan jemu-jemu, jangan pernah bosan. Kalau bahasa Betawinya jangan kapok. Teruslah berbuat baik. Dia jelas ngomong, karena tangan Allahku yang murah. Saudara, dia mau pulang dikasih cuti. Dan cuti dia yang tentukan berapa lama.
Dia minta surat untuk bupati dikasih. Dia minta surat supaya dapat kayu untuk pintu-pintu dan segala macam, dikasih. Juru minum loh. Dan dia bukan penduduk asli. Dia orang Yehuda, dia orang Yerusalem. Dia adalah bangsa tahanan yang ditaklukkan pada waktu di Yerusalem itu dirobohkan. Saudara lihat gak sih? Orang asing minta fasilitas kepada raja untuk pulang kampung, memperbaiki kotanya yang dirobohkan karena kalah perang, dan dia dapatkan dong semua fasilitasnya. Masih tidak mau bermurah hatikah dirimu? Ayo. Masihkah engkau berpikir untuk murah hati? Ya, Susana Tursia, jadilah orang yang murah hati dan tulus hati. Saya cuma kebayang gitu ya, dia orang asing, minta fasilitas kepada, kalau minta cuti dibolehkan buat saya oke. Tapi minta surat untuk bupati supaya tidak dipersulit, dia dapat. Dia minta surat kepada Asap supaya dapat kayu untuk bangun pintu gerbang, dikasih. Cuti terserah dia yang pilih berapa hari. Dan yang paling luar biasa, perhatikan ini baik-baik. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Sebentar, saya pengen posting supaya saudara bisa lihat ya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-9 ini. Oh nggak bisa ternyata, terlalu panjang kayaknya. Ya, nggak bisa dikirim. Oh ini masuk. Ya, maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja mengutus ya. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda untuk menyertai aku. Tolong simak baik-baik ya. Nehemia itu adalah orang asing, penduduk Yerusalem yang dihancurkan, ditaklukkan karena kalah perang. Dia dibawa ke dalam kerajaan ini di Puri Susan dan bekerja jadi staf di istana sebagai juru minum raja. Dia adalah karyawan yang berasal dari orang-orang asing. Nehemia 1, Kak Priskila dan Nehemia pasal yang kedua. Saudara sekali lagi, dia orang asing bekerja di istana raja sebagai juru minum raja, satu jabatan yang sangat-sangat luar biasa baik untuk seorang bangsa dari hasil sebuah penjajahan. Dan kalau dia dipercaya menjadi salah satu karyawan staf dekat dengan raja, bersentuhan langsung dengan raja dan permaisuri, itu adalah posisi yang sangat baik. Tapi ketika dia dengar kampung halamannya terbakar, hancur dan kondisinya sangat memprihatinkan, dia punya kemurahan hati dan dia minta izin, dikasih dong cuti. Dia tentukan, dia minta surat, dikasih suratnya. Dia minta kayu, dikasih kayunya. Kemudian dia berangkat meninggalkan tempat kerjanya untuk pergi ke tempat tujuan, ke Yerusalem, ke Yehuda. Perhatikan yang paling menakjubkan ya, Kak Amel, Kak Patricia, Kak Vita, Michaels, Kak Ana Sitepu, ya, Kak Lena Aritonang. Tolong perhatikan baik. Ini yang sangat menakjubkan, yang saya katakan amazing grace. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat dan menyerahkan surat itu. Jadi gak ditahan, gak dipersulit, perjalanannya lancar. Dan kalimat berikutnya yang saya tidak pernah bayangkan.
Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai Nehemia, mengawal Nehemia sampai tiba di Yerusalem. Saudara kebayang gak? Seseorang yang berasal dari bangsa jajahan pulang kampung untuk membangun kampungnya, dapat fasilitas, dapat surat, dapat rekomendasi, dan yang mengawalnya bukan prajurit biasa, panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda. Tolong renungkan Patricia Eldin Jaboh. Tolong renungkan. Dia orang Yerusalem, dia orang Yehuda, kotanya dihancurkan kalah perang dan dia ditawan menjadi jadi tawanan dan sekarang bekerja. Dia pulang kampung mau membangun kembali kampung halamannya dan raja setuju memberikan izin terserah dia, memberikan cuti terserah dia, dan kemudian Nehemia minta surat dikasih, Nehemia minta kayu dikasih, dan pada waktu dia berangkat bersama dengan rombongannya untuk kembali ke Yerusalem membangun tembok kota itu, yang menyertainya, yang mengawalnya bukan prajurit biasa, tapi panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda. Siapa Nehemia? Orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, melihat kemurahan Tuhan, melihat Tuhan, dan dia berkata, semua ini karena tangan Allahku yang murah menolong aku. Maka saya katakan sekali lagi, yuk, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadilah orang yang murah hati. Lakukan sesuatu dengan apa yang bisa engkau kerjakan. Kak Berta, Kak Priscilla, Kak Setia, Michaels, Kak Selo, Kak Amel, Kue Mama Ara. Ayo, Kak Ana Sitepu, dengan apa yang bisa engkau lakukan, Kak Lena Aritonang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadilah orang yang murah hati, Kak Neke. Ya, Kak Cing 1, 2, 3, 4, 6, 5-nya hilang. Ya, my girls, Kak Nova. Jadilah orang yang murah hati. Saya bicara murah hati, saya nggak bicara uang. Dengan apa yang dapat dari September sampai Januari, kemurahan hatinya Nehemia, Kak Dona, Kak Ellen, Kak Linda, Kak Reni, kemurahan hatinya yang bisa dia buktikan adalah dia berkabung, dia berdoa, dia berpuasa. Baru setelah di bulan Januari dia dapat fasilitas, dia punya kayu, dia punya surat, dan saya tahu dia juga dibekali uang dari raja untuk perjalanannya. Ayo, Kak Rusiati, jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang murni hatinya. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Nehemia bilang, tangan Allahku yang murah. Tangan Allah, saudara, saya kebayang loh, dikawal sama panglima perang. Siapa Nehemia? Bangsa jajahan yang pulang pengen memperbaiki kampung halamannya yang hancur karena kalah perang. Anda kebayang gak sih, bangsa jajahan pulang kampung mau bangun kampung halamannya, dikasih kayu, dikasih surat jalan, gak ditahan di perjalanan, dikawal sama panglima perang dan pasukan berkuda. Saya katakan, ini orang siapa sih? Saya pasti kebayang ketika mereka datang melewati satu daerah perbatasan dan dari jauh melihat ada rombongan pasukan kuda yang mengawal. Pasti mereka pikir, ini petinggi dari mana nih? Pas dilihat siapa? Nehemia. Bangsa jajahan yang ditaklukkan dan sekarang bekerja sebagai juru minum, juru anggurnya raja. Seorang bangsa yang ditaklukkan oleh karena kalah perang, sekarang dikawal dengan panglima-panglima perang dan pasukan berkuda. Saya katakan itu wow. Siapa yang mengalaminya? Nehemia.
apa yang dia miliki. Dia murah hati, dia tulus hati, dia suci hati. Nih, jadilah orang yang murah hati. Kak Berta, Kak Dona Marpau, jadilah orang murah hati. Dengan apa yang ada padamu. Dari bulan September sampai Januari, Nehemia punya apa? Punya doa, punya hati. Ya, Astria, Tuti, Nazara, Kak Amel, Kak Ana. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Baru di bulan Januari tangan Tuhan menopang dia. Terbuka izin dari raja, dapat fasilitas dari raja. Baru dia punya dana, dia punya uang untuk kembali ke Bethlehem. Dan baru dia mengerjakan kemurahan hatinya dengan hal-hal yang sifatnya materi. Engkau bisa berdoa untuk gerejamu. Engkau bisa berdoa untuk gembalamu. Berdoa untuk jemaat-jemaat di gerejamu. Untuk kantormu, untuk bosmu, untuk pimpinanmu. Berdoa untuk orang-orang di sekitarmu. Saudara yang ada di Morning Grace, di Pondok Daud, berdoa untuk room ini. Berdoa untuk teman-teman yang hadir supaya mereka diberkati. Berdoa untuk BE supaya terus diurapi Tuhan. Dan diberikan hikmat untuk mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Dan berdoa supaya setiap kali kita beribadah, kita boleh mengalami perjumpaan Tuhan. Doai. Maka saya suka ketawa kalau ada yang ketik begini. Gak usah ngomong-ngomong Tuhan, toh ujung-ujungnya kamu cari gift. Saya melayani di TikTok bukan cari gift. Maka perhatikan apa saya pernah menyebut. Saya gak pernah bicara take and give. Bagi saya kebahagiaan, kehormatan, sukacita, kebanggaan kalau saya dipakai Tuhan untuk melayani. Dan ketika ada teman-teman yang diberkati lewat apa yang saya kerjakan. Itu kebanggaan terbesar saya. Maka satu ketika ada yang DM saya gini. Aduh Bang BE maaf ya, saya belum bisa ngasih gift. Saya bilang sama dia, Bu, maaf, saya bilang, tetaplah ibadah, tetaplah di Morning Grace, tetaplah di Pondok Daud. Kenapa? Kebahagiaan terbesar saya ketika apa yang saya lakukan memberkati hidupmu, merubah hidupmu, merubah pandanganmu, engkau semakin mengenal Tuhan, engkau bertumbuh, engkau semakin menyadari siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau semakin mengenal Tuhan, engkau sangat diberkati. Kebahagiaan terbesar saya adalah saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya di Morning Grace di Pondok Daud bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Amin. Jadi jangan khawatir. Apa yang bisa kau doakan, yang bisa kau lakukan di rumah, lakukanlah. Ya, nanti kan suka teman-teman tuh Kak Rika, Kak Amir, ayo tap-tap layar. Sudah lakukan aja. Ya. Sekali lagi, saya melayani gak ngejar gift. Bagi saya sebuah kehormatan kalau saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Siapa saya? Amin. Nah, sama lakukan. Dengan ketulusan hati, dengan kesucian hati, dengan kemurahan hati. Layanilah Tuhan. Dengan apa yang bisa engkau kerjakan. Sudah sekali lagi. Saya belajar melihat bagaimana. Yang paling membuat saya takjub di perikop ini adalah. Nehemia dikawal panglima perang. Saudara, kalau panglima perang mengawal seseorang, berarti raja telah menetapkan orang ini lebih tinggi pangkat, jabatan dan posisinya daripada orang-orang yang mengawalnya. Nah, kalau panglima perang yang mengawal, yang dikawal siapa? Berarti dalam pikiran orang-orang yang melihat, wah ini pasti pemimpin panglima perang. Kenapa? Karena yang mengawal dia kepala-kepala pasukan. Siapa dia? Nehemia. Lihat. Orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang murah hatinya akan diangkat oleh Tuhan dengan cara yang kau tidak pernah terbayang. Dan sampai hari ini, mujizat itu masih berlangsung. Maka yuk, saya selalu berkata, jangan pernah khawatir. Ya, jangan pernah khawatir. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Sampai hari ini mujizat itu masih ada. Pas di perikop itu saya berhenti. Saya bilang iya ya Tuhan ya. Kok bisa seorang warga kerajaan yang bersumber dari bangsa yang dikalahkan, ditaklukkan dan jadi tawanan.
bisa dikawal oleh panglima-panglima perang Kak Dona Markau. Jadi jangan pernah batasi, saya bolak-balik ngomong, jangan batasi, Tuhan sanggup melakukan bagimu itu jauh lebih besar. Saya yakin kok, Nehemia gak pernah berpikir bahwa raja akan mengirim kepala-kepala panglima perang mengawal dia. Enggak. Ketika dia dapat surat untuk bupati, dapat surat untuk dapat kayu, buat dia itu sudah jadi amazing grace. Saya yakin, begitu dia minta cuti dikasih. Dia minta surat untuk bupati dikasih. Wow. Begitu dia minta surat untuk dapatkan kayu, dapat lagi, dia bilang wow. Tapi begitu dia dikawal dengan panglima perang, saya nggak tahu ekspresi mukanya Nehemia kayak apa. Coba Anda posisikan dirimu hari ini seperti Nehemia. Engkau akan mengerti bagaimana bangganya engkau kepada Tuhan. Engkau akan mengerti gak ada yang perlu kau khawatirkan. Yang kita lakukan adalah jadilah orang yang murah hati, tulus hati, suci hati, percaya Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan tulus. Bagaimana Tuhan membalas? Gak usah tunggu. Di mana Tuhan akan membalas kebaikanmu? Gak usah tunggu. Seperti apa Tuhan akan membalas kebaikanmu? Gak usah tunggu. Tuhan tahu caranya menggenapi firman-Nya, bahwa ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kita pasti akan menuai. Kapan, di mana, dan dalam bentuk apa Tuhan akan membuatmu menuai, gak usah pikirin. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Amin Kak Priscila. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya pikir-pikir, coba bayangkan ya Kak Barsim, Kak Priscila. Sekarang coba posisikan ya dirimu my girls, Kak Rusiati, ya Kak Edi. Coba sekarang posisikanlah dirimu sebagai Nehemia. Apa Anda gak kaget ketika mau berangkat yang berkumpul pasukan dan panglima-panglima perang ada di situ? Lu saudara kan kaget tuh. Lu siapa saya? Saya latar belakangnya bangsa yang dijajah dan kebetulan dapat jabatan sebagai juru minum. Tapi dikawal panglima-panglima perang dan pasukan berkuda. Berarti Anda dihargai raja. Dan oleh karena tangan Tuhanmu yang murah menolongmu, engkau diangkat, dipromosikan, mengalami hal-hal yang bahkan gak pernah terbayang. Akhirnya firman itu dikenapi. Yang gak pernah dilihat oleh mata, yang gak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hatimu, yang disediakan Allah bagimu, dikerjakan. Saya yakin, saya berani yakin, saya yakin-yakinnya Nehemia pasti gak pernah terpikir akan dikawal panglima perang kembali ke Yerusalem. Yuk, harapkan itu Kak Ana, Kak Priscila, Kak Amel, Rusliana, Kak Dona, Bali Eksotik, Kak Edi, My Girls, Kak Barsim, ya, Kak Reni Krishna, Kak Priscila, Kak Dona, Kak Rani Simanjuntak, dan semua teman-temanku yang ada di sini. Itu saya Irma Tobing. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Nehemia, Kak Ana JMS, Yeni Online Shop, Nova HR, Kak Ellen. Soal kapan Tuhan akan membalas, dalam bentuk apa Tuhan akan memberkatimu, dan di mana Tuhan akan memberkatimu, bentuknya seperti apa, tidak usah kau pikirkan. Tuhan itu tahu. Fokuslah menjadi orang yang murah hati, fokuslah menjadi orang yang murni hatinya, yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Mujizat itu akan menjadi bagianmu. Saya bayangin loh, ketika saya bayangkan kalau saya jadi Nehemia. Betapa bangganya saudara. Ya, saya beberapa kali berfoto dan melayani bersama dengan beberapa pejabat di kepolisian dan di TNI. Teman-teman suka bilang, aduh BE keren ya. Iya ya. Nah saudara, saya bayangkan seorang Nehemia dikawal panglima-panglima perang dan pasukan berkuda. Kalau bukan mujizat, kalau bukan tangan Tuhan yang murah, kalau bukan keajaiban Tuhan, dan saya sangat yakin bagian episode yang ini, saya yakin Nehemia gak pernah terpikir raja akan lakukan itu. Tapi orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya
akan melihat Tuhan. Saya nggak mau komen lagi ya Kak Weni. Saya nggak komen hari ini tanggal 11 Februari saya nggak komen ya. Saya nggak kan. Weni ya Sarira Rich saya nggak komen. Amin. Saudara, Kak Rini, saya berani jamin Nehemia pasti nggak pernah terpikir raja akan kirim pengawal-pengawalnya adalah panglima-panglima perang dan pasukan berkuda. Nggak pernah terbayang. Karena bagi dia, kalau saya jadi Nehemia, dapat cuti, dapat surat, dan kemudian dapat kayu untuk bangun tembok, itu saja sudah sangat luar biasa ajaib. Oke Kak Alena, Tuhan berkati ya. Saya yakin begitu Nehemia mau berangkat, kemudian ada pasukan berkuda, ada panglima-panglima, pasti dia kaget. Waduh. Gak usah heran, gak usah kaget. Tuhan yang sama, sanggup, bersedia, mampu, dan mau melakukannya bagimu. Jadilah murah hati, jadilah suci hati. Oke, Inang Linda, oke silakan teman-teman. Yang mau pamit, saya juga akan segera pamit. Dewi Deborah, terima kasih Tuhan berkati ya. Amin. Kak Priskila, Arusliana, My Girls, Precious Door. Ayo, jangan jemu-jemu berbuat baik. Murah hati, suci hati. Engkau akan melihat Tuhan, engkau akan melihat kemurahan Tuhan. Amin. Kak Suryani, Kak Oyang, Kak Eklesia. Tuhan sanggup melakukannya bagimu. Saya begitu bayangkan, begitu baca bagian ini ya, dan kemudian Dewi Deborah dari Bandung kah? Amin. Kak Evi Yuniastuti di Malaysia. Jangan jemu-jemu berbuat baik, jadilah orang yang murah hati. Saya bayangkan begitu Nehemia dikawal pasukan berkuda dan panglima perang, dia pasti gak nyangka. Saya yakin sepanjang perjalanan dia gak akan berhenti kagum. Amin. Oke, pamit Kak Aidi, Tuhan berkati ya. Pamit ya, saya juga akan tutup saudara ya. Ayo, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadilah orang yang murah hati. Amin, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Apa yang Tuhan kerjakan kepada Nehemia. Dan apa yang dilakukan oleh Nehemia sebagai orang yang murah hati, orang yang murni hati, orang yang tulus hati. Dan bagaimana Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban tangan Tuhan yang murah menolong Nehemia menggenapi firman-Mu. Diberkatilah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Diberkatilah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Kami percaya semua itu juga akan dialami oleh teman-temanku. Kami belajar menghidupi firman ini. Mulai hari ini kami akan lanjutkan kembali. Kami akan belajar dan terus belajar, berlatih menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang tulus hati, dan kami melakukannya karena kami tahu Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih, aku mengangkat tangan, memperkatakan berkat buat semua saudara-saudaraku. Semua yang terbaik dari Bapa, semua yang terbaik, yang terindah, yang termulia dari Bapa, memberkati semua teman-temanku. Seperti Engkau memberkati Nehemia karena kemurahan hatinya, seperti Engkau memberkati Nehemia karena kesucian hatinya, lakukan hal yang sama bahkan lebih kepada semua teman-temanku, sahabat-sahabatku di Morning Grace dan Pondok Daud. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, kami mengucap syukur. Mari teman-teman, angkat kedua tanganmu, kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Yesus, hikmat dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, minggu ini, bulan ini, dan sepanjang tahun ini dilimpahi dengan amazing grace, amazing grace, amazing grace. Dalam nama Yesus, perjalananmu berhasil, perjalananmu beruntung, hidupmu dipenuhi dengan keajaiban dan mujizat dari Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagimu. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin, 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 amin. Baik.
Saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung. Saya sangat diberkati dengan kehadiranmu. Yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah give. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Saya mau teman-temanku di Morning Grace di Pondok Daud ya. Ya berdua hari ini ulang tahun yang ke-70. Siapa yang ulang tahun? Oke, kita berdua sebentar saudara ya. Buat suami dari Ibu Mega. Bapak terima kasih. Kami mengangkat tangan sepakat berdoa memperkatakan berkat. Buat suami dari saudari kami Ibu Mega yang ke-70. Dengan umur panjang dan sehat engkau mengenyangkan dia. Dengan kekayaan dan kehormatan engkau melimpahi dia. Diberkati semua teman-temanku terkhusus suami dari Ibu Mega yang sedang berulang tahun yang ke-70. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Diberkati dan menjadi berkat dan menjadi berkat dan menjadi berkat. Anak cucu diberkati, seluruh keluarga diberkati, pekerjaan dan usaha semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih termasuk semua teman-temanku yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati dengan umur panjang dan sehat, dengan kekayaan dan kehormatan, dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat, dan seumur hidup mereka kebajikan, kemurahan, belas kasihan, mujizat, hikmat, pengertian dan jalan keluar melimpahi, melimpahi, melimpahi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama berkata amin, amin, amin. Oke, selamat ulang tahun ya. Sampaikan salam saya Bu Mega ya buat Bapak yang ke-70 ya, nggak kerasa ya. Saudara umur panjang semuanya ya. Bu Mega dan juga suaminya adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Saya kenal mereka dari zaman saya masih gondrong saudara. Sampai sekarang gondrong banget ya saudara ya. Ibu Mega saya sudah kenal dari tahun 1990 ya. Waktu saya masih umur 22 ya. Saya bilang waktu masih gondrong banget ya. Dan sekarang masih gondrong. Oke, sampai jumpa nanti. Hari ini Pondok Daud lebih maju jam 9 ya. Pondok Daudnya jam 9 karena jam 10 saya bergabung dengan Bandung untuk ibadah Pondok Daud kembali dari gereja pusat ya. Sampai jumpa nanti jam 9 dan besok jam 5 pagi di Morning Grace. Tuhan Yesus memberkati dan jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Jam 9 WIB ya betul. Jam 9 WIB. Satu lagu penutup. Oke, satu lagu penutup ya saudara sudah hafal saya ya. Pasti ada lagu penutupnya saudara ya. Oke, semangat ya teman-teman ya. Ya saya masih mudah-mudahan cerah. Tadi pagi hujannya nggak kira-kira luar biasa. Ya, terima kasih my girls, thank you ya. Kak Priskila, thank you. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga buat Kak Rusliana, Kak Ana JMS, Wica sila lagi di Jakarta. Amin. Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, Amin. namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
dialami oleh Nehemia, dan saya percaya semua sahabat-sahabatku di Morning Grace dan Pondok Daud akan mengalaminya. Jadilah murah hati, jadilah suci hatinya, dan tetap berdoa, bersekutu. Renungkan firman itu dan deklarasikan apa yang kau percayai, nyanyikan. Sama seperti Tuhan memberkati Nehemia, Tuhan memberkati engkau semuanya. Amin. Di saat ku Tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. mujizat itu dekatimu, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tuhan memberkati Kak Weni, kami teman-teman dari Morning Grace dan Pondok Daud turut sepenanggungan dan berbelasungkawa ya untuk kepergian saudaranya, dan kita berdoa perjalanan hari ini boleh terus disertai Tuhan dan tiba dengan selamat di Toraja, dan seluruh prosesi nanti diberkati Tuhan ya. Jaga kesehatan supaya nanti kembali ke Makassar juga dalam kondisi terberkati oleh Tuhan ya. Sekali lagi kami teman-temanmu dari Morning Grace dan Pondok Daud turut sepenanggungan, turut berbelasungkawa keluarga yang ditinggalkan, semuanya diberi kekuatan dan penghiburannya. Buat Kak Weni Sarira yang ada di Makassar dalam perjalanan menuju Toraja karena ada saudara yang dipanggil Tuhan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya, sekali lagi Kak Mega, salam buat Bapak ya. Tuhan berkati juga buat Kak Amel, kemudian Kak Rika, Kak Rusliani, dan juga buat Kak Dona Marpaung. Semua teman-temanku yang ada di moderator, terima kasih. Kemudian juga buat Kak Wica Silalahi di Jakarta dan semuanya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Saya akan cari sarapan dulu. Sedikit agak cerah, mudah-mudahan bisa terkejar waktunya sebentar. Kali ini Tuhan berkati Margaret. Sampai jumpa nanti jam 9 hari ini lebih awal karena jam 10 saya bergabung dengan Bandung. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, shalom, shalom.